usaha. Nah, kalau misalnya judulnya adalah pengaruh perilaku kewirausahaan, ini adalah X1. Jadi variabel itu ada variabel X dan variabel Y dalam penelitian. Variabel X itu adalah, bisa ini dicatat ya, tidak ada di slide, tapi kalau yang mendengarkan pasti bisa paham dan tahu bagaimana maksud variabel-variabel ini. Variabel X ini adalah variabel yang bebas. Variabel yang mempengaruhi itu adalah namanya variabel bebas, sering disebut dengan variabel X. Di sini, kalau contohnya seperti ini, variabel X adalah perilaku kewirausahaan, variabel X yang ternyata ada satu lagi, dan pelayanan, berarti perilaku kewirausahaan ini adalah X1, variabel X1, pelayanan variabel X2. Terhadap pendapatan pedagang. Pendapatan pedagang ini adalah variabel Y, variabel terikat yang dipengaruhi. Ya, variabel Y, pendapatan pedagang, variabel terikat, perilaku kewirausahaan X1 dan X2. Nah, kemudian pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi pegawai pada kantor A. Ini lebih detail lagi, ada tahunnya ya. Saya balik lagi ke atas, studi kasus pada pedagang ini adalah objek. Jadi masalah dan objeknya semuanya dicantumkan gitu ya. Bagaimana variabel X, Y, objek semuanya dicantumkan, kemudian di sini malah dengan tahunnya dicantumkan sebagai judul. Disiplin kerja adalah variabel X. Karena X-nya cuma satu, X aja, berarti prestasi pegawai itu adalah variabel Y. Selanjutnya, substansi latar belakang penelitian. Jadi, ini menyangkut pada tugas teman-teman. Teman-teman akan saya tugaskan yang kedua ini, project 2 ini adalah membuat bab 1, yaitu berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah. Rumusan masalah, sebelum ke rumusan masalah, kita membahas latar belakang penelitian dulu. Apa sih isi dari latar belakang penelitian dalam bab 1 pendahuluan? Yaitu berisi permasalahan yang akan diangkat. Ya, jadi teman-teman menceritakan tuh apa aja permasalahan yang akan diangkat, kemudian data-data, fakta di lapangan dicantumkan, kemudian variabel yang akan diangkat dalam penelitian apa gitu ya, sambungkan dengan teori. Kemudian alasan-alasan mengapa penelitian dilakukan sehingga masalah yang ada patut dipecahkan itu seperti apa gitu ya. Jadi diceritakan tentang masalah, variabelnya, ada teorinya, ada data di lapangan yang terjadi. Data yang di lapangan dan fakta yang terjadi itu harus menunjukkan masalah yang ada. Kemudian alasan-alasan kenapa penelitian dilakukan. Jadi urgensinya searjen apa sih sehingga masalah itu harus dipecahkan, harus diteliti gitu. Nah, itu diceritakan di situ sehingga latar belakang itu memberikan alur berpikir sebelum membaca yang lain. Ketika pembaca membaca alur latar belakang, oh ternyata memang kenapa meneliti ini karena ini gitu ya. Nah, selanjutnya penyusunan latar belakang. Berawal dari permasalahan secara umum, gambarkan dulu secara umum bagaimana permasalahan kalau ngambilnya misalnya di kota Tangerang, objeknya perekonomian atau pendapatan pedagang di kota Tangerang, maka habis itu baru ke pembatasan. Jadi permasalahan secara umum, kemudian pembatasan, kemudian ke inti masalah. Nah, selanjutnya rumusan masalah penelitian, pertanyaan yang diajukan untuk jadi yang namanya rumusan masalah itu adalah harus berupa pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi pertanyaan yang diajukan untuk dijawab. Rumusan masalahnya apa itu harus merupakan pertanyaan yang terjawab di kesimpulan atau di akhir. Ya, jadi harus nyambung rumusan masalahnya apa, kesimpulan misalnya rumusan masalahnya A, kesimpulannya B, itu berarti tidak nyambung. Makanya harus disinkronkan. Apa yang menjadi pertanyaan peneliti harus terjawab pada kesimpulan di bab 5 ya, jadi harus nyambung. Jadi harus berupa pertanyaan nih. Kalau masih ada yang tugasnya salah nanti bab 1
bab 1 tentang rumusan masalah berupa pernyataan, berarti tidak mendengarkan rekaman video ini gitu ya. Jadi harus berupa pertanyaan dari permasalahan yang akan diteliti, kemudian didasari oleh latar belakang yang telah dibuat, kemudian harus terjawab di bab akhir yaitu setelah penelitian dilakukan. Juga harus berdasar pada latar belakang, harus nyambung dengan latar belakang. Ya. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan penelitian dirumuskan dengan jelas, menunjukkan jenis penelitiannya apa, dinyatakan dalam kalimat tanya. Oke, jadi 3 bentuk rumusan masalah itu rumusan masalah deskriptif, ada rumusan masalah komparatif, ada rumusan masalah asosiatif. Yang deskriptif yang gimana? Jadi yang menggambarkan. Pertanyaannya bagaimana kinerja keuangan perusahaan X pada tahun 2020? Seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap gitu ya. Nah, hal-hal yang ini, rumusan masalah yang sudah tercantum di bab 1 ini, nanti di kesimpulannya berarti harus menceritakan bagaimana kinerja keuangan perusahaan X pada tahun 2020. Itu yang harus menjadi jawaban di kesimpulan. Kemudian juga harus menjawab bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di sektor publik gitu. Jadi harus menjawab itu. Nah, kemudian rumusan masalah komparatif contohnya adakah perbedaan komparatif itu nge-compare, membandingkan gitu ya. Contohnya, adakah perbedaan kualitas kerja antara pegawai negeri dan pegawai swasta? Apakah terdapat perbedaan kinerja? Nah, berarti di kesimpulannya juga kalau pertanyaannya seperti ini, rumusan masalahnya seperti ini, berarti harus menjelaskan di kesimpulan perbedaan kualitas kerja antara pegawai negeri dengan pegawai swasta seperti apa. Jadi harus nyambung, jangan keluar dari konteks ini gitu ya. Selanjutnya kalau asosiatif, rumusan masalahnya apakah terdapat hubungan antara lingkungan kerja dengan disiplin kerja pegawai? Apakah terdapat pengaruh antara promosi terhadap peningkatan volume penjualan gitu ya. Jadi yang dijawabnya ya berarti bagaimana berhubungannya atau pengaruhnya berpengaruh secara signifikan secara positif terhadap peningkatan volume penjualan karena berdasarkan penelitian dan berdasarkan data yang sudah diteliti gitu ya, harus nyambung. Note-nya adalah rumusan masalah harus nyambung dengan kesimpulan. Oke, jadi project 2 ini adalah silakan teman-teman mencari fenomena masalah yang berkaitan dengan bidang ekonomi atau bisnis syariah